Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Istilah pemimpin berasal dari kata dasar pimpin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bimbing atau tuntun. Kata kerja dari kata dasar ini yaitu memimpin, yang berarti membimbing atau menuntun. Dari kata dasar ini lahirlah istilah pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Kata pemimpin mempunyai padanan kata dalam bahasa Inggris yaitu leader. Sementara itu, kata pemimpin mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kata kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki dari seorang pemimpin. Dengan kata lain, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membimbing dan menuntun seseorang. Hindu mengajarkan dalam Kautilya Arthasastra tentang tujuan proses kepemimpinan sebagai berikut. Apa yang membuat raja senang bukanlah kesejahteraan, tetapi yang membuat rakyat sejahtera itulah kesenangan seorang raja. Implikasi dari pernyataan ini bahwa tujuan dan makna kesuksesan sebuah proses kepemimpinan adalah apabila tercipta kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi, bahkan lebih luas adalah kebahagiaan dunia. Sejarah kepemimpinan Hindu selalu menampilkan sosok seorang pemimpin sebagai keturunan dari dewa. Hal ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin selayaknya memiliki sifat-sifat kedewataan. Sifat-sifat kedewataan adalah menerangi, yaitu dari kata dev yang artinya sinar, melindungi dari kata battara artinya pelindung, pemelihara dari kata Wisnu yang artinya pemelihara. Kepemimpinan dalam Hindu. Dalam agama Hindu banyak ditemukan istilah yang menunjuk pada pengertian pemimpin. Ajaran atau konsep kepemimpinan atau leadership dalam Hindu dikenal dengan istilah Adipatyam atau Nayakatwam. Kata Adipatyam berasal dari kata Adipati yang berarti raja tertinggi. Sedangkan Nayakatwam dari kata Nayaka yang berarti pemimpin, terutama tertua, kepala. Di samping kata adipati dan nayaka yang berarti pemimpin, terdapat juga beberapa istilah atau sebutan untuk seorang pemimpin dalam menjalankan dharma negaranya, yaitu raja, maharaja, prabu, kesatria, swamin, iswara, dan nata. Di samping istilah-istilah tersebut, di Indonesia kita kenal istilah ratu atau datu, sang wibuh, murdaning jagat, dan sebagainya yang mempunyai arti sama dengan kata pemimpin. Namun, secara terminologi terdapat beberapa perbedaan. Asal-usul seorang pemimpin sebenarnya telah ditegaskan dalam kitab suci Weda, yaitu Yajurveda bab 20 sloka 9. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara jelas menyatakan bahwa seorang pemimpin berasal dari warga negara atau rakyat. Tentunya yang dimaksud oleh Yajurveda adalah benar-benar memiliki kualifikasi atau kemampuan. Hal ini sejalan dengan bakat dan kemampuan atau profesi seseorang yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan warna. Kata warna berasal dari urat kata wer yang artinya
pilihan, bakat dari seseorang. Bila bakat kepemimpinannya yang menonjol dan mampu memimpin sebuah organisasi dengan baik, disebut kesatria. Karena kata kesatria artinya yang memberi perlindungan. Demikian pula yang memiliki kecerdasan tertinggi, senang terjun di bidang spiritual, ia adalah seorang brahmana. Demikian pula profesi-profesi masyarakat seperti pedagang, bisnismen, petani, nelayan, dan sebagainya. Tipologi kepemimpinan Hindu. Kata tipologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Tipologi kepemimpinan Hindu adalah jenis-jenis kepemimpinan dalam ajaran Hindu. Adapun konsep-konsep kepemimpinan Hindu yang banyak diajarkan dalam sastra dan susastranya antara lain Sadwarnaning Rajaniti, Catur Kotamaning Nrpati, Tri Upaya Sandi, Panca Upaya Sandi, Astabrata, Nawanatya, Panca Dasa Pramiteng Prabu, Sad Upaya Guna, Panca Satya, dan lain-lain. Berikut ini rincian dari konsep-konsep kepemimpinan Hindu. A. Sadwarnaning Rajaniti. Sadwarnaning Rajaniti atau Sad Sesana adalah 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Konsep ini ditulis oleh Chandra Parkas Bambari dalam buku Substance of Hindu Polity. Adapun bagian-bagian Sadwarnaning Rajaniti adalah 1. Abhigamika, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. 2. Prajna, artinya seorang raja atau pemimpin harus bijaksana. 3. Utsaha, artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. 4. Atma Sampad, artinya seorang raja atau pemimpin harus bermoral yang luhur. 5. Sakya Samanta, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. 6. Aksudra Parisatka, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu memimpin sidang para menterinya dan dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. B. Catur Kotamaning Nrpati. Catur Kotamaning Nrpati merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit sebagaimana ditulis oleh Muhammad Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit. Catur Kotamaning Nrpati adalah 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun keempat syarat utama tersebut adalah 1. Jenana Wisesa Suda, artinya raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Dalam hal ini, ia harus memahami kitab suci atau ajaran agama atau sering disebut dengan agama ageming aji. 2. Kaprahitaning Praja, artinya raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihannya kepada rakyatnya. Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyatnya. Hal ini sebagaimana perumpamaan singa, yaitu raja hutan dan hutannya, yang termuat dalam Kekawin Niti Sastra bab 1 sloka 10 sebagai berikut. Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah
Lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya rusak dibinasakan orang. Pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang. Singa yang lari bersembunyi di tengah-tengah ladang diserbu dan dibinasakan. 3. Kawirian, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pengetahuan suci yang dimilikinya, sebagaimana disebutkan pada syarat sebelumnya. 4. Wibawa, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Raja yang berwibawa akan disegani oleh rakyat dan bawahannya. C. Tri Upayasandi. Dalam lontar Rajapati Gundala disebutkan bahwa seorang raja harus memiliki 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Adapun bagian-bagian Tri Upayasandi adalah 1. Rupa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengamati wajah dari para rakyatnya. Dengan begitu, ia akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. 2. Wangsa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat, yaitu stratifikasi sosial, agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. 3. Guna, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya, sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya. D. Panca Upayasandi. Dalam lontar Siwa Budegama Tattwa disebutkan ada 5 tahapan upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab raja. Adapun bagian-bagian dari Panca Upayasandi ini adalah 1. Maya, artinya seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang masih belum jelas duduk perkaranya. 2. Upeksa, artinya seorang pemimpin harus meneliti dan menganalisis semua data-data tersebut dan mengkodifikasikan secara profesional dan proporsional. 3. Indrajala, artinya seorang pemimpin harus bisa mencarikan jalan keluar dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan hasil analisisnya tadi. 4. Wikrama, artinya seorang pemimpin harus melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 5. Logika, artinya seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan. Astabrata. Astabrata adalah ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama kepada Gunawan Wibisana. Ajaran ini diberikan sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan Alengkapura pasca kemenangan Sri Rama melawan keangkara murkaan Rahwana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pustaka Suci Manusemerti bab 9 sloka 303 sebagai berikut. Hendaknya raja berbuat seperti perilaku yang sama dengan dewa-dewa, yaitu Indra, Surya, Wayu, Yama, Waruna, Chandra, Agni, dan Pertiwi. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Kekawin Ramayana bab 24 sloka 52 sebagai berikut. Sang Yang Indra, Yama, Surya, Chandra, dan Bayu, Sang Yang Kwera, Baruna, dan Agni, itu semuanya 8,
semua beliau itu menjadi pribadi sang raja. Oleh karena itulah beliau harus memuja Astabrata. Ada perbedaan sedikit antara konsep Astabrata dalam Pustaka Suci Manusmriti dan Kekawin Ramayana. Pada Pustaka Suci Manusmriti disebutkan Pertiwi Brata, sementara itu pada Kekawin Ramayana disebutkan Kwera Brata. Semua raja harus memuja Astabrata ini, karena Astabrata ini merupakan 8 landasan sikap mental bagi seorang pemimpin. Adapun 8 bagian Astabrata tersebut adalah: 1. Indra Brata, kepemimpinan bagaikan Dewa Indra atau Dewa Hujan, di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian, seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. 2. Yama Brata, kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bagaikan Sang Yang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. 3. Surya Brata, kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya, bagaikan Sang Surya yang menyinari dunia. 4. Chandra Brata, mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan sang chandra yang bersinar di malam hari. 5. Bayu Brata, mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak rakyat dan memberikan angin segar untuk para kaula atau wong cilik, sebagaimana sifat sang bayu yang berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke rendah. 6. Baruna Brata, mengandung maksud pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul sebagaimana Sang Yang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. 7. Agni Brata, mengandung maksud pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis bagaikan Sang Yang Agni. 8. Kwera atau Pertiwi Brata, mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyat sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya seperti Sang Yang Kwera dalam menata kesejahteraan di kahyangan. F. Nawanatya, dalam lontar Jawa kuno yang berjudul Nawanatya dijelaskan mengenai seorang raja dalam memilih pembantu-pembantunya atau menterinya. Ada 9 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang raja dalam memilih para pembantunya. 9 kriteria ini yang dikenal sebagai Nawanatya. Adapun ke-9 kriteria itu adalah: 1. Prajna Nidagda, artinya bijaksana dan teguh pendiriannya. 2. Wira Sarwayuda, artinya pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang. 3. Paramarta, artinya bersifat mulia dan luhur. 4. Dirotsaha, artinya tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan. 5. Uragi Wakia, artinya pandai berbicara atau berdiplomasi. 6. Samaupaya, artinya selalu setia pada janji. 7. Lagawangarta, artinya tidak pamrih pada harta benda. 8. Oroh ring sarwu bastre, artinya bisa mengatasi segala kerusuhan. 9. Wiweka, artinya dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. G. Pancadasa Pramiteng Prabu, dalam lontar Negara Kertagama Rakawi Prapanca menuliskan keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit. Sifat-sifat utama itu pula yang mengantarkan
Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sifat-sifat utama tersebut ada 15 yang disebutkan sebagai Pancedasa Pramiteng Prabu. Adapun ke-15 bagian dari Pancedasa Pramiteng Prabu tersebut adalah: 1. Wijayana, artinya bijaksana dalam setiap masalah. 2. Mantriwira, artinya pemberani dalam membela negara. 3. Wicaksana Nengnaya, artinya sangat bijaksana dalam memimpin. 4. Natangguan, artinya dipercaya oleh rakyat dan negaranya. 5. Satya Bhakti Prabu, artinya selalu setia dan taat pada atasan. 6. Wakmiwa, artinya pandai bicara dan berdiplomasi. 7. Sarjawa Upasama, artinya sabar dan rendah hati. 8. Dirotsaha, artinya teguh hati dalam setiap usaha. 9. Teulelana, artinya teguh iman dan optimistis. 10. Tansa Tresna, artinya tidak terlihat pada kepentingan golongan atau pribadi. 11. Dibicita, artinya lapang dada dan toleransi. 12. Nayaken musuh, artinya mampu membersihkan musuh-musuh negara. 13. Masihi Samasta Bawana, artinya menyayangi isi alam. 14. Sumantri, artinya menjadi abdi negara yang baik. 15. Gineng Pratigina, artinya senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. H. Sad Upaiguna. Dalam lontar Rajapati Gondala dijelaskan ada 6 upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam memimpin negara. Ke-6 upaya ini disebut juga sebagai Sad Upaiguna. Adapun ke-6 upaya tersebut adalah: 1. Sidi atau kemampuan bersahabat. 2. Wigerha, artinya memecahkan setiap persoalan. 3. Wibawa, artinya menjaga kewibawaan. 4. Winaria, artinya cakap dalam memimpin. 5. Gas Carya, artinya mampu menghadapi lawan yang kuat. Dan 6. Stanha, artinya menjaga hubungan baik. Dalam lontar yang sama disebutkan ada 10 macam orang yang bisa dijadikan sahabat oleh raja. Ke-10 macam tersebut adalah: 1. Satya, yaitu jujur. 2. Arya, yaitu orang besar atau mulia. 3. Dharma, yaitu baik. 4. Asurya, artinya dapat mengalahkan musuh. 5. Mantri, artinya bisa mengabdi dengan baik. 6. Saliatawan, artinya banyak kawannya. 7. Bali, artinya kuat dan sakti. 8. Keparamartan, artinya mempunyai misi yang jelas. 9. Kadiran, artinya tetap pendiriannya. 10. Guna, artinya banyak ilmunya. I. Pancasatya. Selain upaya, sifat, dan kriteria sebagaimana yang telah disebutkan di atas, masih ada satu lagi landasan bagi pemimpin Hindu dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Landasan ini ada 5 yang dikenal dengan Pancasatya. 5 satya ini harus dijadikan sebagai landasan bagi seorang pemimpin Hindu dimanapun dia berada. Kelima landasan itu adalah: 1. Satya Herdaya, artinya jujur terhadap diri sendiri atau setia dalam hati. 2. Satya Ucana, artinya jujur dalam perkataan atau setia dalam ucapan. 3. Satya Semaya, artinya setia pada janji. 4. Satya Mitra, artinya setia pada sahabat. 5. Satya Laksana, artinya jujur dalam perbuatan. Demikianlah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat memimpin masyarakatnya dengan baik, sehingga tercapai tujuan bangsa dan negara yang dipimpinnya.
Anak-anakku yang hebat, demikianlah pembahasan materi tentang kepemimpinan. Semoga kalian mampu memahami dan menjadikan pedoman untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa yang sudah dibahas hari ini semoga bermanfaat. Demikian tayangan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.